Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dunsen Andina Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini yang menggencarkan dunia. Mari kita sama-sama berdoa untuk yang terbaik untuk bumi kita yang tercinta ini. Salat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, motivator hebat kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan dan pergerakan beliau, kita semua dapat menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan terbebas dari zaman jahiliyah menuju ke jalan yang terang menerang saat ini. Gitu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Divisip untuk mata perkuliahan. Beliau mengajarkan kepemimpinan politik yang alhamdulillah telah memberikan sebuah tugas kepada kami mahasiswanya untuk pergantian perkuliahan pada masa pandemi kali ini, untuk membuat suatu video terkait materi-materi yang kita pelajarkan di dalam semester 2 ini. Oke, yang sama-sama kita ketahui bahwasannya seorang pemimpin itu pasti memiliki tipe-tipe atau ciri khas untuk mempengaruhi seseorang dalam menjalankan segala sesuatu yang dia pimpin, gitu. Oke, di sini saya akan membahas membahas dan mereview ya tentang tipe kepemimpinan militeristik dan tipe kepemimpinan laissez-faire. Nah, apa itu tipe kepemimpinan militeristik? Nah, di sini akan saya menjelaskannya. Jadi, tipe kepemimpinan militeristik itu adalah suatu gaya kepemimpinan seseorang yang lebih condong ke arah militer atau tentara, karena lebih cenderung memiliki sifat yang keras, disiplin, dan menyukai banyak hal-hal yang formal, terutama dalam dunia kemiliteran atau dunia ketentaraan, persenjataan gitu. Memiliki jiwa karismatik, memiliki sifat yang bijaksana, terus wibawa yang besar, dan memang orang-orang yang memiliki jiwa militeristik ini berasal dari background yang dimana dia dididik sangat keras, sangat disiplin, sangat mengharuskan untuk melakukan sebuah strategi, punya banyak framing strategi yang luar biasa untuk menyelesaikan secara segala masalah, tapi dengan cara yang kiranya agak keras tapi namun sangat efektif sekali, terutama untuk bangsa dan negara atau suatu organisasi yang dipimpinnya gitu. Nah, memang kekurangannya dari pemimpin militeristik ini adalah banyak bawahan-bawahan yang takut dan bertentangan, karena ketika seorang pemimpin yang militeristik ini mengeluarkan sebuah regulasi atau sebuah kebijakan yang mana memang ketika sudah dikeluarkan itu harus dilakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, dan bawahan itu tuh harus hormat kepada beliau. Kenapa? Karena orang yang memiliki kepemimpinan militeristik ini itu mempergunakan harkat, jabatan, dan pangkatnya dia. Untuk apa? Untuk mempengaruhi bawahannya. Jadi kalau misalkan kita ini seorang bawahan, nah kita harus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemimpin itu. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mengikuti apa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin militeristik ini akan menerima konsekuensi yang pastinya cukup keras gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, saya ambil contoh presiden nomor 2 kita, yaitu Bapak Soeharto. Nah, beliau itu adalah seorang pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa atau memakai gaya kepemimpinan militeristik. Karena apa? Beliau itu orangnya sangat tangguh, beliau juga sangat karismatik, beliau itu orangnya tegas, berwibawa,
dan sangat disiplin. Nah, beliau mengeluarkan sebuah regulasi yang memang sekiranya tidak dapat dilakukan oleh rakyat-rakyat atau manusia yang tidak memiliki jiwa militeristik gitu, atau tidak ada background dari tentara. Contohnya dengan menerapkan sistem Petrus, penembak misterius, untuk membungkam suatu kejahatan di negeri ini. Memang secara garis besar atau secara nalar manusiawi itu sangat kejam, dengan membunuh atau menembak seseorang, tapi tidak asal tembak. Hal itu membuktikan banyak data-data terkait siapa yang ditembaknya itu adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang mau menjatuhkan negara kita, orang-orang yang mau memprovokasi, orang-orang yang mengganggu lingkungan sekitar, orang-orang yang meresahkan rakyatnya gitu. Nah, itulah hal-hal seperti itu yang dikeluarkan atau diciduk langsung oleh Pak Soeharto dengan menerapkan sistem seperti itu. Dan beliau ini memiliki jiwa yang hebat secara diplomasi, karena kalau misalkan kita kenal presiden kita Soekarno yang pertama itu terkenal dengan ganyang Malaysianya. Kalau misalkan Pak Soeharto ini, dia terkenal dengan diplomasi yang hebat untuk meluluhkan dan melakukan sebuah kerjasama kepada negeri tetangga Malaysia gitu. Dengan jiwa kepemimpinan yang hebat, tegas, beliau juga memiliki strategi militer yang bagus. Mungkin di situ ada permainan pengolahan kata secara retorikanya dengan baik, memiliki wawasan yang luas. Alhamdulillah sampai Tuan Malaysia waktu itu terkesan dan impress banget terhadap presiden kita Pak Soeharto ini. Kalau misalkan beliau tidak dalam background militeristik, tidak mungkin beliau itu dipandang oleh rakyat-rakyatnya gitu. Karena yang kita tahu, banyak jasa beliau gitu. Dari segi militer beliau, bahkan Indonesia sempat dijuluki Big Brother Asia pada masa pemerintahannya beliau. Kenapa saya selalu mengutip beliau? Karena memang beliau yang sangat pas untuk yang sangat pas sebagai bentuk pemilikan jiwa kepemimpinan yang militeristik. Yang kita tahu bahwa didikan tentara itu tegas, bahkan semboyannya Kopassus sendiri adalah lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga gitu. Jadi benar-benar menekankan segala sesuatu itu harus dilakukan secara sistematik, teratur, secara optimal, totalitas gitu kan. Disiplin, tegas, keras. Kalau misalkan gagal, ada konsekuensi atau tidak sesuai dengan keinginan dari kepemimpinan ini, pasti ada konsekuensinya gitu. Kayak zaman sekarang itu berbeda sekali dengan zaman dulu, zaman pada pemerintahan Pak Soeharto. Nah, zaman pemerintahan Pak Soeharto, kalau beliau tidak memiliki sebuah power seorang tentara gitu, yang gimana caranya dia bisa membungkam media untuk tidak mengkritik pemerintahannya beliau, sampai tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan lecetnya dari kepemimpinan beliau tuh. Nah, itu untuk gaya kepemimpinan militeristik. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, ini tuh berbalikannya banget, teman-teman. Jadi laissez-faire ini adalah gaya kepemimpinan yang mana pemimpinnya ini sangat bebas. Itu selalu melimpahkan segala sesuatu kepada bawahannya. Jadi apapun kebijakannya itu dikembalikan kepada bawahannya. Menganut sistem terlalu bebas gitu. Jadi kalau misalkan contoh, saya ambil dalam dunia akademisi, dalam pendidikan gitu. Seorang kepala sekolah yang bersifat kepemimpinan laissez-faire ini memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk bagaimana mereka caranya menjalankan mekanisme pendidikan, sistematik pembelajaran itu seperti apa. Nah, itu dibebaskan. Nah, hal-hal ini memang bisa dikatakan sangat enak ya bagi kita seorang bawahan yang tidak diatur-atur dan tidak ada perintah-perintah yang tidak gitu. Tapi melainkan kita diberikan kebebasan gitu. Dalam segi berpendapat, dalam segi pekerjaan, mekanisme apa yang mau kita pilih itu terserah kepada kita. Namun di sini banyak menimbulkan hal-hal konflik gitu, negatifnya, karena saking bebasnya seorang pemimpin ini, dia
bahkan bakal ada perseteruan atau perpecahan di antara kedua belah pihak. Karena dari segi anak buahnya ini bakal menunjukkan power mereka gitu. Oh, gue bebas, ketua gue bilang seperti ini, maka gue harus mengerjakan kayak gini. Terjadi banyak perseteruan, banyak pecah kepala gitu kan. Karena apa? Karena pemimpinnya itu selalu memberikan kebebasan. Bebas boleh, tapi kalau terlalu bebas itu nggak baik banget teman-teman semua gitu. Apalagi ya kalau misalkan kita nih sebagai seorang pekerja itu akan bertindak yang semenang-menang gitu, tanpa adanya aturan dari atasan yang mengatasnamakan bahwasannya dari atasan memberitakan kalian bebas, yang penting kerja aman dan beres. Dia cuma mau tahu itu, tapi secara mekanismenya, nah itu pasti sangat kacau. Kayak misalkan di kantor-kantor itu, kantor-kantor pasti bakal sepi meskipun pekerjaan mereka beres gitu, tapi kantor tuh bakal sepi. Bawahan itu tidak memaksimalkan kehadiran atau eksistensi mereka di kantor dengan regulasi yang sangat bebas itu, pasti para bawahan akan berpindah mencari rasa kenyamanan dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan. Nah, itu yang sangat tidak baik karena itu dapat mempengaruhi citra dari perusahaan tersebut. Banyak mungkin investor yang tadinya ingin melakukan sebuah kerjasama dengan perusahaan itu, tapi dilihat dari gaya kepemimpinan yang dibawa oleh seorang pemimpin yang tidak baik atau menerapkan sistem laissez-faire ini, saya kira agak candu, agak ragu untuk investor ini untuk melakukan sebuah kebijakan, melakukan kerjasama gitu. Apalagi kalau misalkan gaya kepemimpinan laissez-faire ini diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ya Allah, untuk saat ini aja DPR itu masih banyak yang tidur. Itu tidak menggunakan sistem laissez-faire. Bagaimana kalau misalkan Indonesia semua pemerintahannya menerapkan sistem laissez-faire? Ini sangat berbahaya teman-teman semua. Berbahaya kenapa? Kalau misalkan pemerintah atau kepala negara memberikan sebuah kebebasan kepada rakyatnya atau kepada jajaran-jajaran pemerintahannya, itu hal-hal yang tidak terduga bakal terjadi. Contoh, korupsi pasti bakal merajalela. Kekejaman politik itu pasti bakal terjadi dan tidak dihindari lagi. Karena masing-masing dari pemerintahan itu mempunyai kepentingan dan memiliki tujuan gitu. Kepentingan mereka dengan hal seperti ini apakah menguntungkan gitu. Kalau misalkan kepala negara memakai sistem laissez-faire ini, saya rasa Indonesia bakal memiliki banyak kepala dengan masing-masing pendapat, masing-masing keinginan karena diberikan kebebasan mutlak. Itu yang sangat berbahaya. Lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang militeristik, kita tersusun rapi, tegas, cerdas, ya kan? Strateginya bagus, berwibawa, karismatik, dan sangat disiplin. Terutama bangsa ini kalau misalkan tidak diterapkan sistem militeristik ini, saya kira akan menjadi negara yang biasa aja, nggak ada greget-gregetnya, nggak bakal maju dan berkembang gitu. Apalagi kalau misalkan gaya pemimpinannya yang